Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 4 kita membahas tentang kemiringan, keruncingan, distribusi data, dan angka indeks. Kita slideshow dulu. Pertama, kita bahas teorinya secara garis besarnya saja. Pengertian dari kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetris. Ya, ukurannya tidak tentu ya. Kemudian dari suatu distribusi data. Kemudian untuk kemiringan distribusi data sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada simetris, yaitu menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Kemudian yang kedua itu miring ke kanan, ya, yang mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Kemudian miring ke kiri apabila mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Nah, seperti pada tabel berikut ini. Untuk yang bentuknya simetris itu nilai menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus itu berhimpit, berkisar di satu titik. Nah, seperti ini. Jadi dia bentuknya normal, ini untuk bentuk normalnya seperti ini. Kemudian ini untuk yang miring ke kanan. Untuk yang miring ke kanan itu dipengaruhi oleh nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Nah, nilai modus paling kecil dan nilai rata-rata hitung paling besar. Jadi nilai modus paling kecil dan nilai rata-rata paling besar. Kemudian untuk yang miring ke kiri itu mempunyai nilai modus paling besar dan nilai rata-rata hitung paling kecil. Jadi modusnya yang besar dan rata-ratanya yang kecil. Jadi menyebabkan si grafik ini dia miring ke kiri seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada pengertian angka indeks. Angka indeks sendiri merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama. Misal kegiatan produksi, ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar dalam 2 waktu yang berbeda. Oke, kita langsung ke Excel-nya saja untuk praktek. Nah, untuk yang pertama kita akan menampilkan statistik ya dari kemiringan data. Pertama, misalkan ini ada nilai UTS, ini untuk data tunggal ya, bukan untuk data kelompok. Misalkan ini ada nilai UTS dari suatu kelas. Nah, dari data ini kita langsung klik data pada menu data. Kemudian kita klik data analyze. Jangan lupa di sini kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik OK. Di sini kita tentukan di mana saja yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita blok daerah ini, nilai, masukkan. Setelah itu output range. Nah, di sini itu menentukan di mana nanti outputnya akan ditampilkan. Nah, misalkan di C3 di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk summary statistiknya juga diklik ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa langsung mengetahui dari tahapan-tahapan itu ya. Dari min atau rata-rata dari nilai ini. Kemudian ada standar errornya, median atau nilai tengah, ada modenya. Standar deviasinya juga langsung bisa kita lihat hasilnya 11,72 sekian. Sampel variance-nya juga ada. For kurtosis, untuk kurtosis itu merupakan nilai dari kemiringan. Kurtosis itu nilai kemiringan dan squiness itu merupakan kurtosis itu
nilai keruncingan dan squeeze itu merupakan nilai kemiringan. Jadi ini untuk keruncingan dan squeeze-nya untuk kemiringan. Kemudian ada range-nya juga, bisa diketahui ada nilai minimum, nilai maksimumnya. Minimumnya itu adalah nilai 55. Kemudian untuk maksimumnya itu 90. Nilai 55. Ini 55 dan nilai maksimumnya 90, ada sumnya itu atau jumlahnya itu adalah 1497 dan count atau jumlah data yang di sini, jumlah datanya itu ada 20 ya. Jumlah data dari ini 20. Berikutnya kita menghitung ini indeks harga. Misalkan ini data produksi atau data produksi suatu barang ya, atau hasil tani, hasil pertanian. Misalkan ini hasil padi dalam satu periode. Ini satuannya dalam ton. Ini untuk harganya dan ini untuk tahunnya. Pada tahun 2001 harganya 12.500, kemudian jumlah produksinya ada 20 ton. Nah, yang pertama kita perhatikan yang ditanyakan di sini adalah yang pertama angka indeks harga relatif sederhana pada tahun 2001. Harga indeks atau angka indeks ya, relatif sederhana pada tahun 2001. Kalau begitu kita langsung saja kerjakan. Sama dengan B2 di sini dibagi pada tahun 2001. Tahun 2001 itu berarti dia ada di sini juga ya. Harganya di sini juga, kita bagi sini 2001 ini, oke. Terus dikali 100. Langsung kita enter. Nah, untuk berikutnya juga sama. Dari B3 kemudian dibagi dengan B2 karena di sini kita sesuai dengan soalnya itu angka indeks harga relatif sederhana pada tahun 2001. Nah, jadi kita kembali lagi ke 2001. Kemudian dikali 100. Nah, seperti ini. Kemudian supaya bisa kita tarik saja ke bawah, kita atur dulu di sini supaya nilainya tidak berubah. Kita tambahkan dolar. Nah, seperti ini. Terus kita tarik saja. Oke, kita cek apakah benar ya B4, dari B4 kemudian dibagi B2 di sini. B2 di mana itu ada di tahun 2001 ya. Kemudian yang next ini juga kita cek B5, kemudian dibagi B2. Oke. Kemudian untuk indeks kuantitas. Nah, untuk indeks kuantitas ini kita indeks kuantitas relatif sederhana dengan tahun dasar 2002. Nah, ini dari acuannya tahun dasar 2002. Indeks kuantitas kan. Nah, jadi karena ini yang ditanyakan kuantitasnya, berarti kita memperhatikan dari jumlah produksinya di sini. Jadi sama dengan C2 dibagi. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu dengan tahun dasar 2002. Jadi kita langsung aja dibagi ini. Produksi di tahun 2002. Terus dikali 100. Terus kita enter.
hasilnya 66,666 sekian ya. Kemudian untuk yang ini juga sama. Ini juga pada kolom produksi dibagi, ini juga dibagi C3 karena tahun dasarnya tahun 2002, kemudian dikali 100. Nah, ini hasilnya 100. Kemudian untuk biar bisa langsung ditarik saja, kita untuk langkah yang sama ya, kasih dolar, simbol dolar ini, terus kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita cek apakah C4 dibagi C3. Oke, ini jadi kita perhatikan ya untuk tahunnya. Jadi kita sesuai soal tahun berapa gitu kan. Kemudian yang soal ketiga, indeks nilai relatif sederhana dengan tahun dasar 2002. Indeks nilai relatif sederhana dengan tahun dasar 2002. Nah, untuk mencari nilai ini kita harus mencari dulu nilai ini, nilai dasarnya ya. Pertama adalah harga dikali dengan produksi, harga dikali dengan jumlahnya, sama dengan ini dikali ini. Ini juga sama, ini dikali ini. Oke, sama aja ya. Kita blok. Ini B10 dikali C10. Oke. Ini B9 dikali C9. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan indeks nilai relatif sederhana dengan tahun dasar 2002. Dengan tahun dasar 2002 ya. Kita berpatokan di sini tahun dasar 2002. Jadi langsung saja untuk ini yaitu sama dengan dari F2 kemudian dibagi F3, ini karena tahun dasarnya berada di tahun 2002. Jadi kita klik di sini lalu kita kalikan dengan 100. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk yang tahun ini juga sama, yaitu F3 kemudian dibagi dengan F3 lagi karena di sini menggunakan tahun dasar 2002 ya. Kemudian kita kalikan dengan 100. Langsung enter. Nah, hasilnya seperti ini. F3 dibagi F3 dikali 100. Oke. Nah, untuk biar mempermudah kita langsung seret aja ke bawah. Jangan lupa kasih tanda dolar. Nah, untuk indeks nilai relatif dari tahun 2001 itu 64,102 sekian. Kemudian untuk tahun 2002 itu ada 100. Kemudian untuk tahun 2003 ada 138, sekian. Kalau diperhatikan indeks nilai relatifnya itu lumayan peningkatannya karena datanya memang dari sini sudah menunjukkan peningkatan ya. Jadi untuk indeks nilai relatifnya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Untuk teman-teman silakan dikembangkan lagi yang lainnya. Saya menyampaikan secara garis besarnya saja. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.